Assalamualaikum, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga ya semuanya selalu dalam keadaan sehat Sehat ya, walafiat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh ini komen-komen dong, ini dari mana aja? Hadir dari Cibarusah, Bekasi. Oh, dari Bekasi. Mantap. Bapak baru pertama kali ke sini ya, Pak ya? Iya, baru pertama. Ada waktunya sekarang. Undangan dari siapa, Pak? Bu Dede Sukabumi. Oh, Bu Dede Sukabumi. Oh, Bu Siti ya, Bu Dede ya. Oh, ini kita sapa-sapa dulu ya teman-teman semuanya. Ini ada yang dari Trenggalek ya, ada yang dari Palembang, ada yang dari Riau, ada yang dari Cibarusah tadi ya. Hadir semuanya. Gimana ini? Oh iya Bapak. Bapak dari mana Pak? Hadir. Oh iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, alhamdulillah ya kita semua sekarang selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun di cuaca yang lumayan rada ekstrim ya. Jadi setiap harinya itu cuacanya selalu mendung ya, selalu hujan ya, panas, tiba-tiba hujan, panas tiba-tiba hujan. Jadi tidak menentu dan dari itu kita juga harus selalu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan kita. Ya, Purwakarta hadir. Mantap, ini dari Purwakarta, dari Sumatera, dari Pontianak. Oh, Mbak Nurul dari Pontianak. Dari Purwakarta tadi ada Mbak Nur Laila. Pak Dadan ya. Pak Dadan ini kalau nggak salah dari Lampung ya. Timnya Ibu Mediana ya, timnya Ambu. Betul ya? Betul Bu, iya. Iya, mantap ini Bapak keren banget ya. Dari Teknita ini dari Kudus Jateng. Bapak dari dari mana tadi? Teknita, iya ya, Purwakarta. Oh, dari Cepu Blora ya, dari Cepu Blora ini timnya Mbak Niken. Salam kenal. Salam kenal. Oh iya, tolong baca WA. Iya, ini WA-nya sekalian dipakai ini, Pak. Teddy Dream ya. Oh iya, benar. Nah, teman-teman mungkin di sini kan ada yang belum kenal sama saya ya, ada yang udah kenal pastinya ya. Terus tapi ada beberapa ya dari Bapak dan Ibu yang belum kenal saya. Saya perkenalkan, nama saya itu Fitri. Nama saya Fitri Anggraini. Kebetulan saya adalah salah satu affiliate JCC ya. Affiliate JCC. Oh iya. Affiliate JCC di sini ya. Bolehlah kita simak-simak dulu ya, simak-simak video bagaimana sih saya bisa berada di JCC ini. Nah, baiklah kita simak dulu ya videonya ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Mangga Pak Gia mau disetel? Tentunya tidak mudah ya kalau misalkan ingin mendapatkan reward trip jalan-jalan ini ya. Nah, ya tentunya ini tidak mudah, itu banyak hal-hal, jadi banyak tahapan-tahapan yang harus kita jalanin ya teman-teman ya. Misalkan ya kita harus memantaskan diri dulu, itu yang penting, kita harus memantaskan diri dulu bahwa kita tuh pantas mendapatkan reward trip JCC ini ya, karena kita itu pertama yang hal-hal pastinya ada hal-hal yang harus kita kerjakan, misalkan ya kita harus membimbing diri ya, kita harus konsisten ya, kita harus meluangkan waktu ya untuk mengerjakan hal-hal yang proses-proses untuk menuju ke tahapan seperti ini. Jadi kesan-kesan yang kita alami selama trip ini
Ini pengalaman luar biasa ya bagi saya. Ini pertama kalinya saya berada di kapal pesiar. Pertama kalinya ya. Nah, ini semuanya lengkap banget di sini, suasananya enak dan yang paling penting itu teman-teman ya, kamarnya juga bagus ya, bersih dan makanannya itu semuanya enak semua ya. Pokoknya kita selalu dimanjain lah di sini. Impian saya yang sekarang yang lagi ini saya sekarang proses pembayaran ya sedikit lagi ya lunas ya itu untuk pembelian ya sebidang tanah ya teman-teman ya. Sebidang tanah di dekat ya rumah orang tua saya ya di Palembang gitu. Nah, alhamdulillah doain ya bulan ini bisa selesai dan lunas dan untuk next impian selanjutnya insya Allah mau beli mobil gitu. Buat teman-teman ya, apapun yang kita kerjakan ya, walaupun belum ada hasil, teman-teman harus yakin ya, harus ini bahwa energi yang keluar itu pasti akan dibayar ya. Ketika kita melakukan action, ketika kita melakukan ya action gitu-gitu, pasti itu akan ada keajaiban yang terjadi ya. Tetaplah terus teman-teman ikhtiar ya, kita tetap berusaha ya. Nah pasti hasilnya itu kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih dari saya. JCC siap semuanya, JCC kan Indonesia. Aduh, teman-teman ya, gimana itu tadi barusan udah nyimak ya. Masih ya terus terang itu pengalaman yang pertama kali ke luar negeri. Jadi mungkin masih agak nervous apa gimana gitu ya. Mudah-mudahan jadi di JCC ini alhamdulillah bangetnya itu walaupun kita baru pertama kali join ya, tidak ada level, tidak ada apa ya. Kalau misalkan kita tembus targetnya, kita sesuai kinerjanya, kita ikutin challenge-nya, itu tergantung dari kita. Kalau misalkan kita pengen sukses, kita tinggal ikutin SOP-nya aja gitu. Dan ini tidak memandang lama atau baru, siapa yang berprestasi itulah yang akan mendapatkan reward-nya, dan tentunya harusnya ada kerja tim di sini. Nah, ini kita sapa-sapa lagi ya, teman-teman. Kita sapa-sapa lagi, tadi udah pada masuk ya. Oh, ini ada Pak Dadan lagi ya. Pak Dadan ada 2 ya. Pak Dadan ini undangan dari Ibu Wulan. Ada Bapak Serdadu JCC dari Pleret Purwakarta Bandung hadir. Ada Mbak Trisnawati dari Palembang, ada dari Madiun, Mbak Gunarianti ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, teman-teman di sini JCC ini akan memberikan program-program affiliate-nya ya yang terbaru, affiliate-nya di mana program-program ini tentunya sebuah peluang usaha dan sangat mudah sekali. Anda bisa jalankan kapanpun, dimanapun, waktunya itu bebas kita yang kondisikan. Dan sekarang juga ntar pematerinya akan dibawakan langsung oleh Ibu Direktur Utama dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Yang pengen jualan aja boleh, pengen ngajak orang boleh, pengen jualan, pengen dapat uang tiap hari, pengen bisa ya buat sehari-hari itu bisa, pengen sampingan bisa. Jadi bebas di sini mah, bebas ya, gimana yang tentunya gimana yang kita bisa menjalankannya itu seperti apa, itu bebas-bebas aja. Nah, kita tidak berlama-lama lagi ya teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja panggilkan Ibu Direktur PT Jasmine Cahaya Cemerlang, Ibu Osa Rohatimah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri yang menginspirasi luar biasa. Terima kasih juga buat semua para peserta Zoom, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan yang pasti dalam keadaan bahagia ya. Oke teman-teman, perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal dengan saya.
Saya Oisa Jasmine ya sebagai ownernya dari PT Jasmine Jaya Cemerlang. Alhamdulillah di malam ini saya diberikan kesempatan untuk menceritakan ya tentang apa sih JCC itu gitu kan. Mungkin mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya, dan teman-teman juga nggak ada salahnya nanti berterima kasih kepada pengundangnya, karena siapa tahu ini adalah menjadi jalan untuk kita semua merubah kehidupan kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, saya tidak bisa menyapa lagi karena udah disapa juga sama Teh Fitri ya. Kita akan mulai aja langsung ke materinya. Ya, saya dibantu sama Pak Gia, suami saya, alhamdulillah. Silakan Pak Gia untuk slide-nya. Slide yang pertama. Jadi di sini saya pengen berbicara dulu tentang kutipan ya, kutipan dari Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki itu siapa? Dia itu adalah pakar ekonomi dunia ya. Nah, ini dia punya kutipan yang menurut saya kutipannya bagus banget ya. Ini buat teman-teman semua nih, tolong diperhatikan ya. Kemampuan menjual adalah nomor 1 dalam bisnis. Jika Anda tidak bisa menjual, jangan repot-repot berpikir untuk menjadi pemilik bisnis. Nah, ini kutipan yang sangat menginspirasi ya buat saya. Kenapa? Karena banyak banget orang yang zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang udah nggak seperti itu. Beberapa tahun ke belakang itu orang tuh banyak yang malu berjualan. Bahkan ada yang bilang, saya nggak bisa jualan, saya mah nggak bakat jualan gitu ya. Saya gimana ya cara jualan? Nah, sedangkan kebanyakan orang ingin memiliki bisnis sendiri. Ya, apalagi di zaman yang sekarang ini serba tidak menentu ke depan seperti apa, tentu teman-teman sudah berpikir bahwa, oh iya saya harus mulai berbisnis. Nah, sebelum jauh ke depan materinya, saya kenapa suguhkan dulu tulisan ini gitu ya, supaya teman-teman menyadari bahwa, oh iya untuk sukses mau tidak mau harus berjualan. Ya, dan kalau kita membaca biografi-biografi orang-orang sukses, mau dunia maupun luar negeri ataupun dalam negeri, kalau kita mau membaca perjalanan hidupnya, kebanyakan memang semuanya awalnya dari berjualan. Jadi kita samakan dulu persepsi kita semua bahwa mau tidak mau kita harus belajar berjualan kalau memang kita pengen punya bisnis. Nah kan kalau kita sudah pakemnya di situ, jadi oh ya mau tidak mau, suka dan tidak suka ya bagi teman-teman yang ingin punya bisnis. Tapi kalau yang nggak kepengen punya bisnis ya memang tidak perlu memikirkan gimana cara jualan, tapi kabar baiknya segala sesuatu itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari, bisa dipraktekin, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya teman-teman ketagihan gitu kan, jualan tuh enak. Ini karena memang kebiasaan orang tua kita mungkin ya, waktu di saat mereka sudah berjuang begitu mati-matian. Orang tua pada zaman dulu mungkin uyut-uyut kita gitu ya, yang kebanyakan orang-orang sukses ya. Kenapa saya bilang orang sukses? Karena mereka itu bisa mewarisi banyak banget gitu loh. Kadang-kadang tanah yang luas gitu ya, banyak-banyak rumah apa segala macam yang diwariskan kepada anak-anaknya, kepada orang tua kita, bahkan sampai saat ini mungkin masih ada sisa-sisa warisan dari beberapa orang gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah orang yang sukses banget gitu ya. Tapi sayangnya tambah ke sini kok banyaknya nggak semua ya, tapi ada beberapa kok orang tua malah mewarisi hutang, bahkan membudayakan hutang gitu kan. Nah ini harus menjadi catatan buat kita bahwa memang kita harus setuju bahwa orang tua kita zaman dulu itu adalah orang-orang yang sukses gitu ya. Dengan kondisi seperti apapun mereka bisa mewarisi harta kekayaan gitu kan. Itu keren banget gitu loh menurut saya. Kalau memang nggak keren, buktinya kita aja kadang-kadang gitu ya masih boro-boro bisa nabung gitu kan. Yang ada untuk bayar hutang aja masih terus gali lubang, tutup lubang. Berarti bukan sesuatu hal yang mudah. Dan bukan sesuatu menjadi alasan zaman dulu, zaman sekarang. Ada yang bilang, ya karena zaman dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini. Tambah ke sini tambah susah. Zaman dulu lebih susah lagi. Tidak semudah sekarang mendapatkan informasi. Tidak semudah sekarang mendapatkan uang. Jadi intinya, tidak ada alasan untuk tidak sukses.
ya. Dalam setiap kondisi apapun, dalam zaman dimanapun, selama kita menyadari bahwa saya ingin sukses dan mau belajar, insya Allah pasti kita semua insya Allah diberikan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Oke, next slide berikutnya. Tolong dibantu teman-teman kalau ada yang bocor suaranya bisa di mute ya, tolong dibantu, mungkin kepijit nggak sengaja ya. Nah ini berhubungan lagi dengan Robert T. Kiyosaki ya, ini yang buku pertama kali membuat saya mulai berpikir gitu kan, dan mulai semangat gitu ya. Kenapa semangat? Saya jadi tahu gitu loh, oh berarti di dunia ini tuh sebetulnya ada rumusnya ya gitu kan, ada rumusnya, pasti segala sesuatu itu ada rumusnya. Nah rumusnya ini saya pengen share ke teman-teman, mungkin ada yang baru mengetahui gitu ya tentang materi ini. Jadi menurut Robert T. Kiyosaki itu di dunia ini cara kita mendapatkan uang itu ada 4 bagian ya, 2 bagian sebelah kiri yaitu E dan S, dan 2 lagi bagian di sebelah kanan yaitu B dan I. Nah kalau kita sederhanakan itu berarti E dan S itu disebutnya kuadran kiri ya, sebelah kiri, B dan I itu adalah kuadran kanan atau nggak sebelah kanan. Dulu waktu saya pertama kali keluar dari rumah berjuang untuk hidup sendiri, terus dapat materi ini kayak pencerahan gitu buat saya. Oh ternyata ini ya, oh berarti ini kembali lagi kepada kita. Kita mau memposisikan diri di mana. Nah di kuadran kiri itu ada E dan S. E itu siapa? E itu employee dan S itu adalah self employee. Nah ini tuh adalah golongan karyawan ya. Employee itu, self employee itu adalah golongan orang yang memiliki pekerjaan ya. Contohnya misalnya kalau pemilik pekerjaan itu kayak misalnya kita punya warung, punya toko, kita jadi dokter, ya kita jadi artis. Artinya kita bekerja dengan cara menukarkan waktu dan tenaga kita. Jadi kita dibayar berdasarkan jam kerja kita, ya, atau dengan taruh waktu kita, ya. Berapa banyak waktu yang kita investasikan di situ berarti bayaran kita lebih besar, dan berapa banyak potensi kita. Misalnya kalau di employee itu dia sebagai staf biasa atau sebagai manajer gitu ya, atau sebagai direktur gitu kan, misalnya itu tergantung dari jam kerja kita dan kemampuan kita gitu kan. Nah tapi di sini ada kelemahannya, tentu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Kelemahannya apa? Ya kalau kelebihannya enak sih, karena kalau jadi karyawan itu kan biasanya sudah ada instruksinya, sudah ada gitu kan. Terus job desk, job spec-nya itu sudah jelas. Saya harus mengerjakan apa, saya ngerjain ini, saya nanti dapat gaji segini. Kalau saya melakukan pelanggaran ini berarti saya dipotong segini gitu kan. Terus kalau jualan juga sama. Kalau saya jualan ya saya dapat duit, kalau enggak ya berarti enggak gitu. Saya dokter, kalau saya praktek ya dapat, kalau enggak ya berarti enggak. Nah, gampang sebetulnya. Jadi intinya kalau misalnya kita ngejalanin di kuadran kiri itu jalannya tuh kayak sudah dikasih gitu petanya tuh, mudah banget, kita nggak usah terlalu berpikir terlalu berat gitu kan. Cuman ya itu kelemahannya di saat kita tidak bekerja lagi dengan alasan apapun ya berarti kita akan terhenti juga penghasilannya. Nah ini juga menjadi sebuah masalah ya, pelajaran dari waktu pandemi kemarin, banyak banget yang akhirnya putus pekerjaan gitu kan, atau usahanya bangkrut gitu ya sudah. Jadi akhirnya menjual barang yang ada, tapi yang lebih parah lagi adalah ketika akhirnya dia berhutang, jadi nambah masalah itu aja sih yang jadi kelemahannya. Nah terus yang di kuadran kanan itu adalah pebisnis dan investor. Nah kalau pebisnis dan investor ini adalah tergolong orang-orang yang dibilang itu adalah sistem yang bekerja untuk mereka, uang yang bekerja untuk mereka. Jadi intinya gini, ada saatnya mereka itu tidak melakukan apa-apa, berlibur, mau seminggu, sebulan, kayak gitu, setahun, tapi penghasilannya nggak stop gitu loh. Jadi itu perbedaannya. Nah, itu kan impian semua orang ya, termasuk kita semua yang ada di sini. Pengen banget tidur siang, nyantai, terus berlibur sama keluarga, tapi bukan ngurangin duit kita. Justru uang kita terus mengalir, bahkan lebih besar, dan lebih besar. Seperti salah satunya tadi video yang teman-teman lihat gitu ya,
di JCC ini kan ada promo-promo keluar negeri ya. Jadi mereka itu pada keluar negeri, kalau orang di luaran sana keluar negeri harus keluarin duit gitu ya. Nah, kalau di bisnis itu keluar negeri bisa gratis, bahkan setelah pulang dari luar negeri malah bisnis bisa semakin besar karena semakin banyak yang orang terinspirasi dan pengen mengikuti kita. Nah, tentu kita pengennya ada di kuadran kanan. Cuman yang jadi permasalahannya adalah yang harus saya sampaikan di sini nggak enaknya nih. Nggak enaknya ya, terutama mungkin di sini kalau ada mahasiswa atau yang masih muda-muda nih, saya harus ngomong enak dan nggak enaknya ya, jangan cuma ngomong enaknya. Banyak banget di luaran sana tuh pengen ada di kuadran kanan, tapi dia nggak menyadari bahwa untuk jadi di kuadran kanan itu tetap harus berada dulu di kuadran kiri. Ya, termasuk tadi yang dibilang Robert T. Kiyosaki, kemampuan menjual. Menjual itu bisa jadi ada di kuadran kiri, yaitu adalah self employee, pemilik pekerjaannya dia. Ketika dia jualan dia dapat uang, ketika dia tidak jualan ya tidak dapat uang. Nah, harus seperti itu dulu ya. Bahkan mungkin beberapa juga seorang pedagang atau penjual, dia pernah jadi karyawan dulu. Kalau teman-teman membaca biografi orang-orang sukses, bahkan dia biasanya bekerja dulu di sebuah perusahaan, di situ dia malah belajar. Di situ dia malah belajar, terus akhirnya dia melakukan penjualan-penjualan, dan akhirnya dia memiliki bisnis sendiri. Dan sampai akhirnya dia menjadi investor. Jadi harus sabar, nggak bisa kita langsung tiba-tiba menjadi pemilik bisnis. Gitu. Karena kalau kita langsung tiba-tiba menjadi pemilik bisnis, modalnya itu besar. Kadang-kadang orang modalnya jadi berhutang. Terus kita juga tidak punya pengalaman, tidak punya kesabaran segala macam, ujung-ujungnya adalah bangkrut. Sampai akhirnya orang jadi trauma gitu berbisnis. Bahkan banyak juga orang tua yang khawatir ketika anaknya membangun bisnis. Lebih suka jadi karyawan aja karena tidak ada resiko. Jadi sebetulnya bukannya resikonya terlalu besar menjadi pebisnis, tapi kebanyakan itu, contoh misalnya ya, seorang karyawan, dia punya gaji lebih banyak, terus dia kumpulin gajinya, akhirnya dia membangun bisnis. Nah, karena membangun bisnisnya itu, sebuah bisnis itu harus dibangun dari posisi self-employed dulu, harus mengerjakan sendiri dulu, menjual dulu sendiri, ya. Tapi kebanyakan orang, karena saya nggak punya waktu, akhirnya bisnisnya diserahkan kepada orang lain untuk menjalankan. Ujung-ujungnya rata-rata 90% pasti udahan, ya, pasti bangkrut. Kecuali kalau misalnya teman-teman itu, kalau ya setahu saya orang-orang yang sukses itu dia terjun dulu sendiri, bahkan dia berjualan dulu sendiri sebelum dia memiliki karyawan. Setelah dia menguasai semuanya, dia bentuk dulu pasar dengan cara berjualan. Sudah terbentuk pasar, baru dia kembangkan modalnya. Jangan modal dulu, salah. Nah, karena kalau modal dulu belum apa-apa udah hutang kebanyakan ya. Setahu saya budaya di Indonesia itu kalau mau bisnis berarti cari modal dulu, salah. Harusnya punya produk, cari pasar dulu ya. Udah dapat pasar baru kita modal, langsung bangun cabang dan segala macam, baru kita sukses berbisnis. Itu aja sih sebetulnya, ada satu langkah yang tertinggal gitu, bahwa mindsetnya orang berpikir kalau bisnis berarti modalnya harus besar, berarti kita harus punya tempat, berarti kita harus punya karyawan, padahal bukan. Tapi bangunlah dulu basis konsumennya dengan cara gimana. Mau tidak mau kita harus turun ke lapangan, kita harus turun langsung ketemu dengan konsumen, bersentuhan. Nggak harus ketemu, misalnya kita mau main online, kayak mau apa terserah. Tapi harus bentuk dulu yang namanya basis konsumen, baru kita berani modal apa ngebesarin bisnis itu. Nah gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus diperbaiki mindset di masyarakat Indonesia, supaya akhirnya nanti tidak ada lagi kata-kata trauma berbisnis. Karena saya sudah beberapa kali mengalami bisnis, saya tanpa modal, ya. Tapi modal saya adalah sebuah kepercayaan, ya. Bahkan saya percaya gitu kan, kalau kita dengan modal seadanya, justru di sini adalah tantangan kita bagaimana dengan modal seadanya ini menjadi besar. Disitulah sebetulnya yang namanya nilai dari diri kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita pantas dibayar untuk mahal. Justru kalau misalnya nih untuk membangun sebuah bisnis modalnya adalah uang, menurut saya nggak usah kita. Ya, anak SD juga bisa. Kalau dia dikasih modal, tinggal beli barang, dia jual bisa. Tapi kenyataannya apakah sukses itu semudah itu? Kan tidak gitu ya. Kayak gitu teman-teman, kita mau belajar ke pebisnis, tapi
ingatkan lagi sama saya bahwa untuk membangun sebuah bisnis pun ada sebuah proses, yaitu kita harus berada dulu di kuadran kiri. Mungkin yang cocoknya adalah sebagai self employee di bidang penjualan. Oke, next yang berikutnya. Nah, di sini ada penawaran dari PT JCC, Jasmine Cahaya Cemerlang. Ya, alhamdulillah kantor kita milik sendiri, milik saya pribadi, ada di Ruko A nomor 20 Ahmad Yani, jadi bukan ngontrak. Ini adalah hasil saya dulu berbisnis. Ya, alhamdulillah saya bisa membeli aset sebuah ruko dan akhirnya sekarang menjadi kantor JCC. Nah, ini saya cerita ini bukannya apa-apa, saya pengen membagi pengalaman kepada teman-teman bahwa ternyata untuk sukses, ukuran sukses itu bukan dinilai dari berapa banyak uang yang kita dapatkan, tapi kemampuan kita menyimpan berapa banyak uang yang bisa kita simpan. Banyak orang yang berpenghasilan besar, tapi dia tidak bisa menjadikan sesuatu yang berharga, boro-boro jadi ruko misalnya, boro-boro jadi aset gitu kan, yang ada kok uang nggak ada, barang kemana ya? Nah, ini juga penting banget melek finansial. Ketika kita memiliki uang, tidak cukup seorang pebisnis itu sukses ketika dia berhasil melakukan penjualan. Ternyata bagaimana cara memanage keuangannya pun menjadi suatu kunci. Ya, karena jangan sampai waktu banyak uang dia salah mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Karena kebanyakan orang itu kalau punya uang pasti belinya itu rumah dan mobil. Betul nggak? Impiannya tuh saya pengen punya rumah, pengen punya mobil. Yakin saya hampir 99% orang tuh pikirannya ke situ. Tapi setelah saya membaca buku Robert T. Kiyosaki, saya belajar juga dari teman-teman saya yang udah sukses. Oh, ternyata dari uang yang sudah ada kita harus membangun dulu sebuah aset. Aset itu adalah entah itu ruko, entah itu kos-kosan, entah itu tanah yang bisa menghasilkan uang nantinya, gitu ya. Nah, ini juga akhirnya menjadi visi misi buat perusahaan nih. Ya, visinya menjadikan perusahaan direct selling yang terkemuka, yang berbasis e-commerce dan membantu masyarakat untuk menjadi entrepreneur sukses, mandiri dan dinamis. Jadi kita pengen membentuk pengusaha, tapi yang sukses mandiri dan dinamis, bukan hanya sukses hanya sebatas Anda punya uang, gitu ya. Terus misinya gimana supaya itu terjadi? Maka kita akan memberikan produk-produk yang berkualitas. Karena ini penting, produk yang berkualitas itu penting. Karena kata Robert Kiyosaki, kunci utama kita mempunyai bisnis adalah kemampuan menjual. Nah, bagaimana kita punya kemampuan menjual kalau produk yang disediakan itu tidak bagus? Jangan-jangan nanti sampai seperti ini, seperti sales-sales zaman dulu. Contoh, ada salesman datang ke rumah kita, jago banget dia jualannya, tapi tidak berbicara apa adanya tentang kualitas produk itu. Yang beli kira-kira melakukan repeat order atau enggak ya? Tidak, dia membeli mungkin hanya bisa jadi satu kali. Bahkan setelah membeli terjadi sebuah kekecewaan. Kok barangnya tidak sesuai dengan apa yang diomongin atau misalnya tidak kualitasnya kurang bagus atau gimana. Mungkin terjadi penjualan yang bagus gitu ya kalau teman-teman jago jualan. Tapi kalau produknya enggak bagus pun tidak menjadikan kita akhirnya sukses. Kenapa? Karena yang membuat bisnis kita berjalan itu adalah bukan hanya kemampuan menjual, tapi bagaimana caranya konsumen kita melakukan pembelian ulang karena memang memiliki manfaat, mendapatkan manfaat dari produknya. Jadi penting juga itu. Makanya JCC akan memberikan produk-produk herbal yang unggul dan berkualitas, dan insya Allah kualitasnya sangat kami perhatikan, dan karena saya tahu betul dan yakin betul ini adalah satu satu faktor yang sangat penting untuk teman-teman di lapangan nanti. Jadi kualitas untuk produknya akan kami jaga, dan kami juga selain itu kita juga membuat seperti sekolah bisnis ya, atau support system untuk membantu teman-teman yang ingin sama-sama sukses. Jadi untuk sukses itu ingat sekali lagi bukan hanya kemampuan bisa menjual, tapi bagaimana mengelola keuangan, merubah kebiasaan kita, merubah mindset kita gitu kan, pandangan kita, bagaimana cara mengatasi masalah, mengambil sebuah keputusan. Nah, itulah yang JCC berikan kepada para mitra-mitranya, supaya bukan hanya jago mendapatkan uang, tapi bagaimana cara mengelola uangnya itu juga tentu di sini perlu pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan emosional kita, tentang kita melek finansial, tahu harus membeli apa dulu, harus kemana dulu uang ini. Nah, itu mungkin yang akan kelebihan yang kami tawarkan. Seperti contoh tadi Teh Fitri ya, sebagai MC kita itu alhamdulillah beliau sudah
membangunkan rumah untuk orang tuanya di Palembang, ya, cash, tidak ada hutang. Terus sekarang sudah mau hampir lunas tanah di sebelah rumah, di dekat rumah orang tuanya mau dibangunkan kos-kosan hasilnya untuk orang tuanya. Itu luar biasa banget ya. Nah, itulah menurut saya. Mungkin Teh Fitri belum pakai mobil ya, belum pakai mobil. Tapi Teh Fitri sudah membangunkan rumah untuk orang tuanya dan mau membangun kos-kosan. Itu keren menurut saya gitu ya. Oke, next yang berikutnya. Yang berikutnya, oke, slide berikutnya. Nah, apa aja yang didapatkan kalau misalnya kalau teman-teman bergabung dengan JCC? Yang pertama, keuntungan dari affiliate JCC itu punya komisi penjualan. Nah, ini penting. Keuntungan penjualan ketika kita melakukan penjualan ecer. Kita dapat sekitar 20%. Terus ada komisi tanpa batasnya nih. Kenapa komisi tanpa batas? Karena JCC ini menawarkan Anda jualan sambil membangun bisnis. Jadi bisa dua-duanya, bukan hanya sekedar jualan, ya, tapi sambil membangun bisnis. Tapi saya suka membangun bisnis, saya pokoknya senangnya jualan silakan. Tapi ada juga yang saya ingin sambil membangun bisnis, ini cocok banget karena ada komisi-komisi jaringannya dari perkembangan organisasi yang dia bentuk. Dan produknya itu, oh iya, kadang-kadang kita ada produk gratis, promo-promo. Kalau teman-teman join jadi affiliate JCC itu dapat misalnya, wah ada produk-produk gratis, dapatnya gimana nih caranya? Nah itu nanti ada ya. Dan selain itu juga ada yang namanya promo trip seperti tadi contoh video-video sebelumnya. Oke, next yang berikutnya. Slide berikutnya, nah ini ya. Apa aja yang didapatkan? Pertama, memiliki landing page. Nah, ini landing page juga menurut saya adalah sesuatu yang bagus ya, karena biasanya kalau kita bisnis sendirian, kita kalau mau membuat landing page tentu ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, teman-teman di sini tidak perlu biaya karena ini sudah fasilitas gratis dan kita juga ada pelatihan bersama support sistemnya BBB. Kalau seminggu sekali itu ada technical meeting online bersama saya di live Facebook ya, supaya bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Dan juga ada training-training khususnya kalau teman-teman mau mengikuti ada gitu kan. Terus ada dan dapat juga gratis ongkir ke seluruh Indonesia, juga bisa mendaftarkan sub affiliate gratis tanpa batas ya. Jadi kita itu nanti bisa mendaftarkan dibantu oleh orang-orang yang mau jualan produk kita. Jadi sharing profit nanti di situ ya. Oke, next yang berikutnya. Caranya pertama pendaftarannya gratis. Teman-teman daftarnya itu gratis. Yang penting teman-teman cukup membeli paket affiliate aja, punya KTP, mendaftar di websitenya www.jcccorp.co.id, maka teman-teman bisa langsung jadi affiliate. Nah, belanja paket affiliate itu seperti apa? Nah, ini ada pilihannya ya. Yang pertama itu adalah paket A. Boleh next. Paket A. Pokoknya nilainya itu adalah minimal 2,5 juta. Nah, paket A itu teman-teman bisa mendapatkan produk JCC Oil sebanyak 19 botol ya dengan nilai 2.565.000 atau memilih paket B, C sampai paket D ya. Kalau paket B itu gabungan produknya ya, ada JCC Oil-nya, ada JCC Herba J-nya ya. Oke, terus ada juga yang JCC Oil sama Herba Kapsul, nilainya 2.500.000 sekian, dan ada juga yang dapat 3 produk, yaitu paket D dengan nilai 2.590.000, dapat Herba J, dapat JCC Kapsul, dan JCC Oil. Jadi teman-teman boleh memilih, sukanya yang mana, mau A, B, C, atau D, ya, bebas memilih. Nah, cukup dengan membeli paket affiliate, tanpa ada uang pendaftaran, ya, kasih KTP, teman-teman bisa langsung bermitra dengan PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Oke, next. Nah, kalau kita sudah bermitra, memang apa yang didapatkan? Tentu dari keuntungan kita jualan ya. Contoh misalnya di sini, kita mau menjual JCC Oil. Nah, JCC Oil itu pada konsumen itu dijual senilai 175.000. Dan teman-teman itu membeli ke perusahaan dari paket tadi affiliate itu nilainya 135.000 ya. Artinya di sini teman-teman memiliki keuntungan langsung 40.000. Nah, ini luar biasa ya. Kalau Herba J keuntungannya 30.000 dan Herba Kapsul itu keuntungannya 22.000 ya. Betul Pak? 32.000 ya. Ini ada yang bocor kayaknya ya.
Pak Gia tolong dibantu bisa? Oh, nggak ada host co-host. Minta bunyikan, tolong di yang itu ya, supaya nggak terganggu yang lain. Oke. Nah, terus selain itu juga next. Nah, ini penting menurut saya keuntungan berjualan itu ya, karena cara yang paling mudah mendapatkan uang itu adalah jualan. Ya, apalagi zaman sekarang itu cara berjualan tuh udah banyak banget, mau lewat TikTok kek, mau lewat Facebook kek, mau lewat WhatsApp kek, mau buka stand kek gitu ya, atau kita mau ketemu temen nawarin gitu kan, kita pergi kemana aja bawa produk kita gitu. Cara berjualan itu banyak banget caranya zaman sekarang ini. Beda lagi sama zaman dulu ya, bahkan kita tanpa kemana-mana pun bisa berjualan ya, dengan lewat WhatsApp, dengan sosmed kita. Nah, itu harus ada keuntungannya. Dan alhamdulillah para afiliat punya keuntungannya lumayan ya, bisa sampai 20%. Lumayan loh kalau misalnya saya lihat teman-teman itu bisa menjual sekali orang yang beli JSS Oil 3 botol, sehari bisa laku 10 botol, kalau dikali 40.000, wah itu lumayan lah gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, di sini ada komisi jaringan. Nah, ini bagi teman-teman yang join ke JCC, selain niatnya ingin jualan, saya ingin sambil membangun bisnis. Nah, tapi dengan berjalannya waktu sih kalau jualannya teman-teman senang dengan jualannya, dapat keuntungan, apalagi teman-teman akhirnya bisa punya komisi, apa namanya, bisa dapat penghasilannya beli apa gitu yang bermanfaat, atau misalnya menyelesaikan hutang lah, atau misalnya bisa membiayai anaknya sendiri tanpa bantuan suami kalau perempuan gitu ya, atau misalnya suami juga punya uang tambahan gitu ya, itu akhirnya orang akan bertanya gimana sih kayak begitu, atau misalnya kita pengen cerita juga ke orang lain gitu ya, enak loh jualan JCC, kenapa? Ya modalnya cuma 2,5 juta, produknya laku gitu kan, saya dapat keuntungan sekian per botol, dan fast moving nih, lumayan loh. Kayak tadi saya dengar Ambu ya, Ambu dari pertama join sampai sekarang udah lebih dari sekitar 50 juta. Kan alhamdulillah ya kan, karena tidak seperti orang yang bekerja dari pagi sampai sore gitu ya, pulang tiap hari pulang pergi, situ orang sampai bosan misalnya kalau kita jadi karyawan misalnya, tidak harus mengalokasikan waktu se-full mungkin. Ini bisa untuk orang yang sampingan sambil bekerja, atau ibu rumah tangga mungkin sambil ngurus anak, sambil ngurus suami gitu ya, bisa ngerjain itu. Nah, ini kita cerita nih sama orang, ternyata orang juga, aku juga pengen dong jualan JCC, join aja di affiliate. Nah, ketika kita menjoinkan teman kita atau kenalan kita menjadi affiliate, maka kita akan mendapatkan komisi affiliate, get affiliate. Dan ini juga bagus, di transfernya itu adalah harian. Ya, oke, next yang berikutnya. Kalau misalnya kita punya kemampuan menjual atau setidaknya produknya bagus gitu ya, terus orang juga melakukan pembelian, akhirnya produk kita habis, kita bisa membeli kembali ke perusahaan. Itu namanya adalah repeat order. Minimal belanjanya cuma 2 juta dan produknya tidak dipilihkan oleh perusahaan. Silakan teman-teman pilih sesuka hati mau belanja yang mana, karena setiap daerah saya nggak tahu mana yang laku, mana yang lebih laku gitu kan. Jadi teman-teman tidak membeli barang yang mubazir. Kalau misalnya saya lagi butuhnya JCC Oil semuanya, ya udah silakan. Saya butuhnya JCC Oil sama Herbaji aja silakan. Jadi tidak ada paket yang ditentukan oleh perusahaan untuk repeat order ini. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita melakukan pembelanjaan ulang gitu ya, terus afiliat-afiliat yang sudah kita rekrut juga ternyata suka jualannya, ternyata cepet nih penjualannya, bagus nih barangnya laku, dia melakukan lagi repeat order juga, maka teman-teman bisa mendapatkan komisi roll, yaitu dibagikan bulanan. Jadi ketika orang-orang yang kita rekrut jadi afiliat, mereka melakukan repeat order, maka kita mendapatkan komisi roll. Makanya penting di sini kita juga memberikan edukasi bagaimana cara menjual produk ini, memberikan contoh ya, gampang sebenarnya. Jualan tuh gampang banget. Ya lewat medsos udah mudah sekarang. Yang penting mau apa enggak bikin status WhatsApp-nya tentang testimoni JCC. Mau apa enggak nih nge-broadcast ke semua kontak di WhatsApp, ngasih tahu bahwa ada testimoni ini dari JCC seperti ini. Mau apa tidak? Mau apa tidak ketika kita ketemu orang, kita memperkenalkan produk kita, cuman itu aja sih sebenarnya. Oke, next. Yang berikutnya adalah dapat juga sharing omset,
dan reward itu ada bulanan, ada juga tahunan ya. Yang berikutnya, oke. Slide yang berikutnya. Nah, ini bisa didapatkan ketika teman-teman bukan hanya jualan sendiri, bukan hanya menikmati manfaatnya sendiri, tapi memberikan peluang juga kepada orang lain bahwa aku enak nih jualan JCC dapat untungnya lumayan. Jadi kita kayak ngasih manfaat kepada orang lain, siapa tahu orang lain lagi pusing gitu ya, pengen bisnis apa, modalnya nggak punya gede, kata kita bilang aja modalnya nggak usah gede-gede, cukup 2,5 juta aja kok, yang penting gini-gini tanpa modal, kita posting-postingnya contohnya seperti ini materi postingnya seperti ini. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan komisi-komisi ini. Oke, yang berikutnya silakan. Slide berikutnya. Nah, contoh nih, misalnya di sini ada kolom G1, G2, G3 sampai G7. Itu tuh adalah kepanjangan dari generasi 1, generasi 2 sampai generasi 7. Jadi ketika kita mensponsori atau merekrut affiliate itu berarti namanya generasi 1. Jadi generasi 1 itu adalah orang-orang yang kita rekrut langsung, ya. Namanya generasi 1. Kalau kita bisa merekrut teman kita join langsung disponsorin sama kita, maka kita akan mendapatkan komisi 150.000. Nah, contoh misalnya si generasi 1 ini namanya adalah Ana, contoh ya. Contoh Ibu Bapak punya teman namanya Ana. Ana join jadi affiliate, berarti Bapak dibayar 150.000. Nah, Ana juga melakukan hal yang sama. Ana juga ngerekrut Ani misalnya. Ani ini adalah generasi 2-nya Bapak. Berarti dari Ani join, ya, Ana dapat 150.000, Bapak dapat 50.000. Nah, nanti si Ani ini informasi lagi kepada temannya, ke si Aan misalnya. Nah, ketika Aan join, itu nanti Ani dapat 150.000, Ana dapat 50.000, Bapak atau Ibu juga dapat 50.000. Itu terus sampai generasi 7 kedalamannya. Ini lumayan ya, alhamdulillah sih. Uangnya oke lah gitu kan. Kenapa sih dibayar? Padahal kan yang kerja si Ana, si Ani gitu kan, tapi kok saya dibayar? Itulah yang namanya network marketing. Sebetulnya semua bisnis seperti itu. Contoh nih ya, contoh ini aja. Saya misalnya ke warung nih, membeli, nggak jauh-jauh lah, saya beli susu misalnya, ya susu ultra misalnya untuk anak saya. Ada keuntungan nggak buat si pengecer? Ada. Nah, ada keuntungan nggak buat si grosir? Dari susu yang saya beli. Saya beli susu misalnya harganya 4.000. Dari 4.000 itu pengecer punya keuntungan berapa, si grosir punya keuntungan berapa, ya, si agen punya keuntungan berapa, si distributor punya keuntungan berapa, pabrik punya keuntungan berapa. Sama di network marketing juga begitu. Ya, ketika mitra di bawah kita merekrut, kenapa saya bisa dapat? Bukan haram sih menurut saya, tapi memang sistem network itu seperti itu. Kita pun membeli apapun gitu kan, di konvensional sehari-hari kita beli bolpen, beli apa segala macam, kita bukan hanya memberikan keuntungan kepada si penjual langsung yang ketemu sama kita, tapi sebagai perantaranya. Kenapa sih susu ini bisa ada di tangan saya? Itu dari mulai pabrik, dari si sapi gitu ya, dari sapi gitu kan. Mungkin waktu pabrik itu membeli susu juga ada keuntungan kepada peternak sapinya. Jadi semuanya tuh nyambung gitu loh. Ya. Nah, sedangkan kita selama ini nggak berpikir, oh iya ya, pantesan ya distributor itu bisa sukses. Agen itu duitnya lebih gede daripada grosir. Grosir itu pantesan lebih kaya daripada pengecer ya, warung-warung. Kenapa? Nah, di sini teman-teman hanya dengan modal 2.500.000 minimal gitu ya, bisa berpotensi seperti distributor gitu kan, bisa berpotensi seperti agen kalau misalnya teman-teman bisa memiliki banyak cabang atau banyak kita merekrut afiliat-afiliat baru gitu loh, dan mereka berjualan kepada konsumen-konsumennya, ya teman-teman di sini dibayar. Oke. Next yang berikutnya, kan kalau kita nggak masuk ke network marketing, kita jualan mempromosikan suatu produk, sudah, terus dia nanti jualan lagi, kita nggak dapat lagi keuntungan. Atau misalnya konsumen kita itu suka nih dengan produk yang kita tawarkan, dia membelinya misalnya akhirnya dia punya modal nih. Contoh-contoh misalnya. Contoh ya, saya sebagai grosir, jualan saya kan ke warung-warung nih.
Nah, ternyata si warung ini akhirnya punya modal, akhirnya dia jadi grosir juga. Nah, ketika dia jadi grosir, samping-sampingan sama aku dapat untung nggak dari grosir itu? Padahal tadinya dia tukang warung yang membagi keuntungannya ke saya. Jadi nggak punya, ya kan? Kita jadi putus nih, apa namanya, keuntungannya. Jadi si grosir itu jadi langsung ngasih keuntungannya ke distributor gitu kan. Nah, akhirnya ya yang punya pabrik lebih lebih kaya lagi akhirnya gitu kan kalau lebih banyak penjualnya. Tapi kalau di network marketing itu ketika kita pernah merekrut satu orang menjadi affiliate kita, dia semakin besar penjualannya, kita juga kena imbasnya. Yang tentunya berbeda penghasilannya, pasti yang banyak jualan lah yang dapat keuntungannya besar gitu ya. Jadi belum tentu Anda penghasilannya lebih besar daripada orang yang Anda rekrut. Karena ini kembali lagi kepada berapa banyak yang dia jual. Contoh misalnya Anda merekrut si anak tadi kan, Anda 1 bulan bisa repeat order cuma 1 kali, 15 botol misalnya. Dia CC Oil berarti cuma dapat keuntungan 15 dikali 40.000. Sedangkan si anak itu rajin jualannya, dia 1 bulan bisa 5 kali repeat order. Berarti kan 5 dikali 15 dikali 40.000. Nah, keuntungannya jauh lebih besar. Cuman teman-teman masih mendapatkan untung gitu kan, walaupun porsinya sesuai adil. Nah, itu nanti ada di komisi roll bulanan. Oke, next berikutnya. Ini sebagai ilustrasi aja kalau misalnya kita memiliki 3 affiliate yang aktif merekrut lagi. Ini sebagai contoh aja ya, simulasi gitu kan. Simulasi berbicara sempurna setiap orang bisa merekrut 3 affiliate baru. Maka generasi 1 kita itu kan ada 3 orang ya. Nah, berarti kita dapat komisi 150.000 dikali 3 yaitu 450.000. Contoh misalnya masing-masing dari 3 juga punya 3. Berarti generasi 2 kita ada 9 terus sampai generasi 7 ya dikali 3 dikali 3 dikali 3 berarti ada 2.187 gitu kan. Dan total komisi yang kita dapatkan itu next ya, dijumlahin dari generasi 1 sampai generasi 7 itu 237.150.000. Ini potensinya ya kalau kita pernah merekrut 3 affiliate dan masing-masing merekrut 3 affiliate. Ya, begitu. Oke. Next yang berikutnya ini adalah berbicara tentang komisi bulanan. Kalau komisi bulanan ini memang menurut saya besar banget. Kenapa? Karena gini, banyak orang yang bergabung di bisnis itu mudah mengajak orang join. Gampang sih sebenarnya kalau ngajakin orang join bisnis mah Bu. Pak, gampang banget, iming-iming aja, kasih aja iming-iming. Banyak juga kan ya yang join. Wah, join. Oke, teman-teman masih dibayar kok. Tapi kalau teman-teman pengen mendapatkan komisi bulanan, repeat order, ya, kan berarti bukan hanya sekedar memasukkan orang ke bisnis kita, ya, tapi kita juga mempunyai produk yang bagus dan memberikan edukasi kepada dia cara berjualannya seperti apa sehingga akhirnya mereka melakukan repeat order. Nah, gimana caranya? Di sini tenang, teman-teman tidak bekerja sendirian, nanti ada timnya yang membantu bagaimana caranya memberikan training-training kepada affiliate baru dan memberikan cara-cara yang sudah mereka lakukan dari pengalamannya. Caranya gini nih jualannya, oh banyak banget nanti caranya. Nah, kalau itu terjadi yang namanya pembinaan, maka teman-teman berhak mendapatkan komisi roll. Nah, komisi roll ini adalah ketika mitra kita langsung melakukan repeat order, kita dikasih 100.000 per paket mereka RO. Kalau dia RO-nya 5 kali, 1 bulan ya berarti kita dapat 100 dikali 5 gitu kan. Dan ini pun berlaku terus sampai ke level 7. Jadi nggak hanya sampai 1 aja gitu kan, sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan kedalaman yang tidak terbatas ya. Dan juga kelebaran tidak terbatas. Nah, ini potensinya. Oke, next yang berikutnya. Slide berikutnya ini sebagai contoh aja. Kalau misalnya kita punya affiliate 5, ya, masing-masing juga punya 5 dan melakukan repeat order 1 bulan 1 kali, berbicara 1 kali ya. Berarti potensi komisinya itu adalah 4,9 M. Ini terlalu sempurna menurut saya. Coba aja dihilangin nolnya 1. 493,4 juta masih oke. Ilangin lagi lah 1 ya. 49 juta masih lumayan keren banget gitu. 49 juta per bulan. Kalaupun dihilangin lagi nolnya 3, 4.900.000 menurut saya ini worth it banget. Karena di sini bukan hanya penjualan pribadi, tapi adalah dari penjualan grup, belum lagi keuntungan dari penjualan pribadi.
ya begitu. Oke, dan mengerjakannya pun nggak sendirian. Bagaimana caranya kita membentuk tim kita supaya bisa melakukan repeat order, bisa jualan, bisa seneng, ya itu juga ada timnya. Ya, dan timnya juga gratis ya. Bapak Ibu di sini punya mentor bisnisnya, bahkan ada support sistemnya bayarnya cuma 100.000, ada konsultasinya, ada mentoringnya, ada apa itu monitoringnya gitu kan. Jadi tidak bekerja sendirian. Oke, next yang berikutnya. Slide berikutnya. Selain kita dapat komisi penjualan, dapat komisi rekrut, dapat komisi dari repeat order, kita juga ada bonus royal pool sharing. Nah ini mungkin belum ya sekarang karena perusahaan JCC itu baru mau satu tahun. Tapi ini nanti ada peringkat-peringkat tertentu yang akhirnya bisa mendapatkan royal pool sharing bulanan, seperti kita dapat royalty dan juga ada reward tahunan. Oke, next. Tapi jangan jangan berpikir, aduh kapan aku dapat royal pool sharing-nya, kapan dapat ini. Di JCC itu teman-teman baru join pun reward bisa dapat, promo ke luar negeri bisa dapat. Karena selain ini perusahaan memberikan promo-promo yang bisa diikuti oleh member baru. Bahkan teman-teman juga bisa mendapatkan royalty bulanan loh. Ya, nanti contoh-contohnya ada. Oke, next yang berikutnya. Ya. Nah, ini nanti kebayang ya, biasanya kalau perusahaan sudah berdiri 2 atau 3 tahun baru nih, ada muncul orang-orang yang dapat ini gitu kan ya, sharing omset dari seluruh omset perusahaan nasional, terus ada juga reward-nya gitu kan, dan misalnya ada rumahnya, mobilnya, apanya, dan segala macamnya. Tapi nggak harus nunggu nanti ya, perusahaan juga alhamdulillah belum 1 tahun, belum genap 1 tahun lah gitu ya, sudah memberikan promo 2 kali untuk pergi ke luar negerinya. Oke, next ya. Dan kita juga setiap bulannya sudah sering memberikan reward. Nah, ini contoh nih bulan kemarin. Yang bulan ini belum ya. Nanti dihitung per tanggal 5 dan ini jauh lebih banyak daripada bulan kemarin. Seperti contoh Ambu nih, Bu Medi dapat 1,5 juta karena mengikuti promo dalam 1 bulan bisa ngerekrut 5 afiliat baru langsung dapat 1,5 juta. Oke, next. Ada siapa lagi nih yang bulan kemarin ya? Ini yang bulan kemarin. Maksudnya yang bulan Januari gitu kan, ada Pak Ahmad Zazuli, tadi Bu Medi dari Bandung, Pak Ahmad Zazuli ini dari Cikarang, terus ada lagi, siapa lagi? Ada Pak Yul kalau nggak salah, ini dari Bandung juga dapat. Jadi teman-teman join sekarang, ikutin promo. Saya sponsorin 5 afiliat teman-teman padahal belum apa-apa gitu kan di JCC bisa langsung dapat 1,5 juta. Ini di luar daripada komisi-komisi yang tadi ya. Ini adalah promo reward uang cash dari perusahaan yang sementara ini kita berlakukan sampai Maret. Jadi bulan ini adalah sementara bulan terakhir untuk teman-teman bisa mendapatkan potensi ini. Dan yang dapat bulan Februari itu jauh lebih banyak. Nanti tanggal 5 kita umumkan siapa aja dan langsung ditransfer uangnya ke rekening masing-masing. Oke, next lagi. Nah, di sini juga ada promo diberikan produk gratis ya. Bagi teman-teman yang senang bergerak, saya memang pengen jualan, saya pengen sukses, saya setiap hari harus melakukan apa aja nih. Kalau misalnya saya pengen sukses, lakukan ini. Nah, ternyata itu pun dihargai oleh perusahaan. Seperti contoh ini ada nih Mbak Novria dari Palembang, mengumpulkan 130 star dari kegiatan sehari-harinya. Alhamdulillah ya, achievement di line itu dapat 6 botol JCC Oil. Kalau diuangkan kan lumayan ya, 6 kali 175. Alhamdulillah. Oke, next. Ini per bulan terus ini bergerak. Jadi ini nggak harus berperingkat gitu kan teman-teman, bisa terus ada Mbak Niken ya dari Blora dapat juga 6 botol 6 produk. Terus yang berikutnya ada siapa tuh? Ada Teh Atun ya, ini dari Bandung dapat silver line, berarti dapat 12 produk. Wih, lumayan itu loh kalau dijual 2 juta lebih itu. Ya, jadi kegiatan kita sehari-hari udah membantu kepada penjualan pribadi ya kan? Terus juga membantu membentuk mentalitas yang bagus, dikasih lagi sama perusahaan ya. Terus yang berikutnya lagi ada siapa? Ada Teh Fitri ya, alhamdulillah MC kita ini juga setiap bulan selalu dapat ini, bergerak terus soalnya. Terus ada juga Teh Wulan sama dari Bandung juga ya, terus ada Mbak Nita kalau nggak salah, Mbak Nita juga dari Kudus ya kemarin yang dapat ini Teh Wulan. Terus next Teh Dina juga nih dari Purwakarta, alhamdulillah dapat silver line juga, langsung dapat 12 produk ya.
seru juga ya kalau tiap bulan dapat 12 enak gitu ya. Jadi kita nyemprot-nyemprotnya di rumah juga pakai produk udah nggak mikir ya kan. Terus kita juga promosi ke orang untuk memberikan contoh manfaat produk juga udah nggak pakai mikir ya. Oke, next lagi. Berikutnya, nah di sini kita lihat dulu sebentar aja ya. Di sini sebagai bukti bahwa JCC sudah memberikan 2 promo. Yang pertama itu adalah promo ke Bali. Boleh diklik lagi ya. Ini adalah waktu itu bulan September ya tahun lalu. Terus juga promo Singapura juga udah kemarin ya, belum lama Februari. Dan yang berikutnya yang perlu teman-teman perjuangkan, dan ini Anda join hari ini bisa langsung mengejar promo umroh plus Turki. Kasih applause dulu dong, tepuk tangan teman-teman. Ya, bisa ikut promo umroh plus Turki senilai 35 juta. Join sekarang, bisa langsung ikuti promonya. Masih ada waktu nih, karena ini berakhir sampai bulan Juni, jadi masih ada waktu Maret, April, Mei, Juni. Kita nggak pernah tahu ya, kalau kita sudah terpilih gitu kan, punya niat mungkin yang dari dulu sudah saya pengen banget umroh, siapa tahu kan malam ini menjadi satu jalan. 4 bulan, 3 bulan bukan hal yang sulit buat Allah. Buat kita mah sulit memang, tapi kalau buat Allah tuh nggak sulit banget gitu. Semoga kita di sini terpilih untuk bisa berangkat umroh ya, karena tujuan kita di sana adalah untuk beribadah, oke? Tapi ingat, kalau orang yang bersungguh-sungguh udah ada. Bukan saya yang menjanjikan ya, tapi Allah menjanjikan siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil gitu. Oke, next. Yang berikutnya, ini juga buat warga Bandung, mungkin sekalian siapa tahu teman-teman ada yang di Bandung dan punya teman atau saudara juga di Bandung, boleh diinfokan program terdekat kita perdana yaitu tanggal 9 Maret ya di Masjid Al-Ukhwah di dekat Balai Kota. Kita juga membuat majelis taklimnya JCC ya. Ini insya Allah kita mulai dulu dengan di Bandung, mudah-mudahan nanti bisa jadi menjcc-kan Indonesia gitu kan, dengan produknya, dengan kajian-kajiannya, dengan seminarnya, dengan hal-hal yang positif lah yang bermanfaat buat masyarakat gitu kan. Karena ini juga penting buat pengingat kita bahwa sukses itu harus ada keseimbangan. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan kepada kecerdasan kita aja, sulit untuk sukses. Tapi orang yang sukses itu adalah ketika dia memiliki kecerdasan spiritual ya. Artinya apa? Sebuah kesuksesan itu tidak 100% ada di tangan kita, tapi adalah ada di tangan Allah. Cuman bagaimana caranya supaya kita bisa dipilih. Nah, itu berarti ada sesuatu yang harus kita pelajarin gitu. Oke, next yang berikutnya. Bisa kembali ke slide nggak? Nggak usah, langsung ke slide aja. Nanti ya videonya. Mungkin ada teman yang baru masuk, enggak sih udah nonton kayaknya ya. Nanti di akhir kita setel lagi ya. Nah, produk-produknya seperti apa sih produk yang dipunyai sama JCC? Itu produk kami itu pabriknya di Bali, PT Faras Indonesia Jaya. Indonesia Jaya sudah ada sertifikasi halalnya ya. Dan produk-produknya juga tentu pilihan. Ini bukan pabrik baru, tapi memang pabrik ini adalah milik komisarisnya JCC yang sudah banyak memproduksi, termasuk punya 3 pabrik ya. Yang pertama adalah pabrik oil, yang kedua adalah pabrik jamu, dan yang ketiga adalah pabrik kosmetik. Dan kita baru menggunakan oil dan jamunya. Ya mungkin next ke depannya kita juga bisa memproduksi kosmetik dan tidak perlu kita maklun ke pabrik yang lain, karena PT Faras ini ya sebagai Pak Putu sebagai komisaris JCC udah punya 3 pabrik itu. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan harusnya buat teman-teman yang mau memilih bisnis ya. Karena banyak juga perusahaan network marketing itu permasalahannya adalah di produk. Contoh misalnya nih, udah rame gitu kan, produk udah oke di lapangan, kok tiba-tiba ada yang jual nggak masuk akal harganya gitu kan. Ada 2 kemungkinan, apakah itu produknya palsu atau justru karena melihat pertumbuhannya bagus, akhirnya si produsen memproduksi sendiri, atau dia memproduksi dengan nama yang lain misalnya, atau dia cutting gitu loh, meng-cutting. Oh, banyak ya. Ini saya bukan yang ngomongin, tapi ini harus menjadi pertimbangan. Banyak beberapa perusahaan tuh dia mengatasnamakan network marketing
untuk meminimalisir biaya promosi supaya dipromosikan oleh masyarakat dengan cara nge-branding apa segala macam. Nanti udah rame ya, itu diambil alih gitu kan oleh si pemilik produk. Makanya penting sebuah perusahaan itu bekerja sama dengan pabrik yang mana atau memiliki pabrik sendiri itu jauh lebih itu penting karena kuncinya adalah produk juga adalah kepuasan ya, kepuasan konsumen. Kalau kita cuma ngerekrut terus, itu ada stuck-nya, itu ada momentumnya. Tapi kalau produk kita sudah diterima oleh masyarakat, suatu hari gitu ya, stuck untuk rekrutmen pun kalau produk itu terus berjalan, kita akan mendapatkan terus yang namanya penghasilan. Itu makanya penting. Oke. Nah, ini flyernya untuk nanti acara di Bandung ya bersama Teh Mimin Aminah. Coba diinfokan boleh kalau ada yang di Bandung karena di sini juga nanti selain kita mendapatkan kajian yang bagus gitu kan tentang kriteria orang yang dijanjikan kaya oleh Allah ya. Nanti juga di akhir juga kita ada semacam memberikan manfaat semua para peserta mencoba produk-produknya JCC ya. Boleh diinfoin kalau punya saudara atau punya keluarga atau punya teman yang ada di Bandung atau Bapak ada di Bandung ikutin aja ya acaranya ini. Oke. Next yang berikutnya. Nah ini produk-produk kita halalnya udah ada, BP POM-nya udah ada, uji mikro apa kecil tulisannya, mikrobiologi, zat aktif, zat asing gitu, udah semuanya ya bisa dicek, di googling aja PT Faras Indonesia Jaya dan ini produk-produknya JCC itu didistribusikan secara eksklusif jadi hanya didistribusikan oleh PT Jasmine Jaya Cemerlang. Jadi produk kita unik gitu kan. Oke, next lagi yang berikutnya. Nah, ini produk-produknya JCC Oil, Herba J, Herba Kapsul, insya Allah ini adalah menjadi solusi buat masyarakat Indonesia yang ingin kembali kepada herbal, karena jujur saya pribadi mengakui bahwa herbal itu bagus dulu ya sebelum saya mengenal produknya JCC ya, produk saya sendiri. Saya tahu herbal itu bagus, bahkan jauh lebih aman gitu, tapi karena ada aja tantangannya. Pertama biasanya baunya, nggak semua orang suka, termasuk salah satunya saya minum cairan yang banyak dijual di warung aja bisa muntah gitu loh, karena saya nggak suka dengan rasanya dan baunya itu gitu ya. Ditambah lagi pembuatannya yang rumit gitu kan, harus ditumbuk lah, harus gimana kalau misalnya kita mau ngambil daun-daunan gitu ya, atau mau misalnya kita mau yang udah jadi juga ya pahit lah. Terus kita juga mau pakai oil yang herbal juga malu lah, mengganggu sebelah, nggak enak, bau minyak sinyong-nyong apa segala macam gitu kan. Jamu juga jujur saya nggak suka minum jamu gitu karena emang siapa sih yang suka jamu ya orang pahit gitu ya. Tapi ya mungkin terpaksa ya orang karena tahu manfaatnya. Nah ini JCC itu memberikan solusinya satu nih yang JCC Oil. Dia itu kelebihannya adalah wangi dan tidak lengket. Ini yang selling point-nya ya, karena ketika orang menggunakan JCC Oil tuh dia pakai healing oil atau minyak obat tapi seperti menggunakan parfum. Jadi pede. Bahkan kabar baiknya nih buat teman-teman yang mungkin masih bimbang, masih bingung memutuskan join atau enggak, justru dengan adanya JCC Oil ini sudah membentuk pasar baru. Anak saya umur 4 tahun kalau nggak pakai JCC Oil dia selalu, "Mama lupa ya mau bobo pakai JCC Oil, mau berangkat sekolah pakai JCC." Kalau gatal dia udah pasti, "Mama JCC, Mama JCC." Anak kecil pun suka, bahkan remaja yang anak SMP, anak SMA yang kayaknya tengsin banget gitu ya pakai produk herbal yang bau gitu, itu banyak disukain. Apalagi yang biasanya memang suka healing oil gitu, ini menjadi solusi. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang sebelumnya suka dengan minyak gosok, ya minyak obat, tapi JCC Oil ini hadir membentuk pasar baru menurut saya. Karena jujur 1 tahun, mau 1 tahun perusahaan ini sudah terbentuk pasar-pasar anak-anak kecil ya, dan anak-anak remaja yang selama ini mungkin jauh di pikiran kita mereka menggunakan produk minyak obat gitu ya. Dan ini juga sama, JCC Herba J ini jamu tapi rasanya peppermint, ada madunya manis, terus wanginya juga enak banget gitu ya. Ini juga sama, sudah membentuk pasar baru. Bahkan ponakan suami saya umur 6 tahun, 5 tahun, seneng banget kalau minum Herba J, dan ini memang bagus boleh untuk usia 2 tahun ke atas gitu ya, bagus banget gitu kan. Dan ini juga saya yang tadinya nggak suka jamu, saya jadi minum.
Kenapa? Karena rasanya itu enak, tidak seperti minum jamu. Nah, ini harusnya menjadi satu peluang buat teman-teman karena kalau kita bersaing menjadi yang terbaik itu nggak mudah. Tapi kita kalau bersaing membuat yang berbeda, wah itu insya Allah ya teman-teman akan mendapatkan sensasi ketika berjualan JCC atau memperkenalkan produk JCC kepada orang, ih kok wangi sih, ih kok nggak lengket sih, kok enak sih gitu kan. JCC oil ini nggak lengket karena dia itu benar-benar murni menggunakan minyak zaitun yang asli banget. Karena ternyata banyak zaitun yang nggak asli, karena kalau yang asli itu dia benar-benar nggak lengket, dia cepat banget meresap ke dalam. Dan kelebihannya dari pengobatan secara minyak itu adalah, silakan teman-teman googling, ternyata itu adalah pengobatan transdermal yang justru 80% penyerapannya lebih cepat dibandingkan yang diminum atau yang disuntikan. Makanya jangan heran kalau ada lagi keluhan, kok dioles minyak itu bisa sembuh. Bahkan pada zaman Nabi dahulu pun pengobatan itu kenapa? Perantaranya adalah minyak. Karena minyak itu bersentuhan langsung dengan pori-pori yang kita dulu selama ini bilang adalah obat luar, ternyata dia bisa menembus kulit dengan cepat, bahkan tepat kepada sasaran karena dia tidak melalui dulu pencernaan. Jadi tidak terkontaminasi dulu dengan asam lambungnya atau dan segala macamnya yang belum tentu bersih juga gitu organ tubuh kita. Makanya kenapa penyembuhan dengan perantara healing oil atau misalnya JCC oil itu kenapa cepat banget. Orang yang nggak bisa jalan kok cuman beberapa menit udah enakan, yang asam urat kok enakan gitu. Itu dia. Karena ternyata transdermal itu 80% lebih cepat penyerapannya dibandingkan bentuk pengobatan lainnya ya. Dan Herbaje ini solusi banget ternyata untuk semua usia juga menurut saya, karena dengan kita minum Herbaje setiap hari minimal untuk pencegahan 1 hari 1 saset itu bisa menjaga imun tubuh kita sehingga kita akan bisa menangkal radikal bebas. Ini penting banget karena kalau kita kena flu, kita kena demam, disitulah sebetulnya jendela penyakit baru terbuka karena virus dan bakteri begitu mudah masuk ke tubuh kita. Jadi sebetulnya untuk menjaga kesehatan tubuh itu adalah bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi demam, flu, kecapean. Nah, itu yang perlu dijaga. Jangan sudah sakit baru berobat gitu ya. Tapi justru kita itu bisa sakit itu karena ada virus, bakteri yang masuk. Contoh misalnya kita makan makanan yang kurang bagus gitu ya, karena terpaksa gitu ya. Kalau imun tubuh kitanya lagi kuat ya nggak jadi masalah. Tapi kalau imun tubuhnya kita lagi lemah itu langsung drop gitu kan, langsung kenapa. Nah itu makanya penting menjaga imun tubuh dengan minum Herbaje setiap hari. Dan ini juga JCC Herba Kapsul juga di luar dugaan saya ya, karena 2 produk J sama kapsul ini baru keluar September kemarin, tapi ternyata testimoninya sangat bagus, termasuk Herba Kapsul ini lebih luar biasa ternyata ya. Banyak banget yang merasakan manfaat dari Herba Kapsul ini. Oke, next ya, karena memang ini komposisinya juga bukan komposisi main-main ya, ada sambilotonya, ada menirannya, terus yang Herbaje juga ada secangnya, pokoknya bagus-bagus lah. Oke. Nah, ini beberapa contoh-contoh testimoni, mungkin teman-teman bisa ngelihat nanti di YouTube-nya JCC, itu juga banyak video-videonya ya. Terus ada juga yang capture-annya gitu ya tentang itu. Nanti kalau teman-teman join jadi affiliate, nanti masuk ke grup itu nanti bisa mengakses ini untuk bahan-bahan promosi ya. Luka juga ternyata bisa gitu kan, bisul, herpes gitu si minyak ini. Oke, next. Yang stroke gitu kan, yang batu ginjal, terus yang kram, yang GERD, banyak ya. Yang asam urat. Oke, selanjutnya migrain. Nah, ini mata apa itu? Mata merah, terus banyak banget lah pokoknya testimoninya. Ini dari Herbaje. Oke, next. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada salahnya sebelum kita jualan, kenapa tidak gitu loh. Kita joinnya paketnya yang ada 3 produknya supaya kita bisa pakai dulu sendiri. Minimal dipakai sama anggota keluarga kita juga. Biasanya namanya orang tua itu pasti adalah keluhan-keluhan sakit kaki misalnya gitu ya. Atau orang-orang tuh biasanya kok suka pusing atau gimana, itu gampang banget. Cuman JCC oil tinggal kena telinga gitu aja udah langsung hilang. Kadang-kadang baru nyium baunya aja itu langsung segar. Oke, next. Ini contoh-contoh testimoni ya dari produknya JCC. Penting menurut saya karena disinilah kuncinya terjadi omset pada bisnis Anda adalah ketika produknya memang bermanfaat untuk orang lain dan mudah jualannya ya. Oke, next.
Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa sukses? Karena mungkin bisa jadi Bapak dan Ibu datang ke seminar ini bukan hanya sekedar ingin jualan, tapi mungkin pengen juga ada sesuatu yang saya ingin sukses, saya pengen merubah hidup. Tidak cukup dengan jualan, tidak cukup dengan join aja, tapi di sini ada yang namanya dream big. Kita harus punya impian dulu yang besar, dari impian yang sebetulnya bukan impian besar, impian yang tepat. Karena impian itu tidak ada besar, tidak ada kecil gitu ya. Tapi cara menentukan impian juga tidak mudah ternyata dari hasil konsultasi kita selama ini bersama teman-teman. Ketika teman-teman belum menemukan impian, itu tidak ada dorongan yang kuat dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah action. Tapi kalau sudah menemukan dream yang tepat, bukan yang besar ya, yang tepat, itu akan ada dorongan yang dahsyat dari dalam diri kita untuk melakukan action. Jadi saya tidak bisa memaksakan orang untuk action. Pasti tengah-tengah itu akan terjadi yang namanya tidak konsistensi, malas, ya, tidak komitmennya dilanggar. Kenapa? Bukan karena orang itu kok malas-malasan sih, kok katanya pengen sukses tapinya nggak mau ngerjain ini, enggak. Orang bisa mengerjakan sesuatu itu kekuatannya bukan di saya, bukan di perusahaan, bukan di mentornya, ya, tapi di impian Anda sendiri. Nah, bagaimana cara membangun impian, cara menemukan impian itu nanti teman-teman kalau sudah join ke sini masuk aja ke komunitasnya support system BBB. Itu nanti teman-teman akan diarahkan bagaimana caranya menemukan impian Anda. Karena impian dan keinginan itu berbeda. Banyak banget orang di sana impiannya ini gini, tapi ternyata bukan itu. Dan itu harus ada proses menggalinya dulu. Ketika teman-teman dapat impiannya, wah, teman-teman akan merasakan dahsyat luar biasa, bahwa kagum nanti dengan diri Anda sendiri, kok saya bisa seperti ini ya, energinya, kok saya bisa seperti ini ya, konsistensinya itu karena dream-nya. Dan setelah punya dream, nggak cukup punya dream aja. Banyak orang yang bilang orang sukses itu yang penting punya impian, kata siapa? Sekarang kita kalau sudah punya impian, kalau kita tidak bisa membuat set goal-nya, ya dibagi lagi jadi set goal-nya nggak bisa. Nah ini juga nanti akan dibantu oleh para mentornya. Karena gini, dream itu anggaplah gajah. Bagaimana caranya makan gajah? Lah kita kebingungan sendiri. Saya udah punya nih dreamnya gajah. Gimana caranya dimakan itu gajah? Nah kan ada caranya. Dipotong dulu, disayur dulu, dikecil-kecil dulu, sampai akhirnya selama 1 tahun itu satu gajah masuk ke dalam tubuh kita. Artinya kita udah berhasil makan gajah. Benar nggak? Nah, sama. Kita juga punya impian, nggak cukup cuma punya impian, tapi bagaimana membuat set goal-nya. Nah, itu nanti juga diarahkan sama para mentornya yang memang sudah terbukti mereka sudah membeli tanah, sudah membangun rumah, sudah membeli mobil untuk aset disewakan, gitu kan, udah membangun kos-kosan. Kita harus bertanya, dibimbing oleh orang yang memang sudah pernah. Jangan cuma teori, jangan cuma membaca di Google, jangan cuma melihat di YouTube. Ya, tapi memang harus sama pelakunya langsung dan dia tidak hanya memberikan materi tapi ngebarengin. Kayak contoh saya itu ngebarengin mitra-mitra bagaimana caranya membeli tanah. Awalnya harus gimana dulu, ketemu sama ownernya harus gimana, negosiasi. Ternyata panjang loh Bapak dan Ibu. Nah, ini yang akan didapatkan baru setelah kita menemukan impian kita, terus kita menentukan set goalnya sampai bagaimana cara mengumpulkan uangnya pun itu harus ada caranya. Baru teman-teman nggak usah disuruh, kita itu nggak usah dimotivasi, nggak usah dihayo-hayo, kita akan take action sendiri. Jadi sebetulnya kekuatan yang paling luar biasa itu adalah ada di dalam hati kita sendiri, apa tujuan hidup kita, dan itu perlu dibimbing sama orang yang apa ya istilahnya, yang bisa mementoring, yang sudah melakukan itu. Insya Allah di JCC ini teman-teman selain berjualan, tapi juga akan mendapatkan bimbingan, bahkan pendampingan langsung, bukan hanya penjualan, tapi bagaimana teman-teman bisa mendapatkan dream-nya, langkah-langkah kecil yang harus dilakukannya. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke acara ini ke Teh Fitri. Silakan Teh Fitri, dan terima kasih buat semua peserta ya. Silakan dilanjut Teh Fitri. Selamat malam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Osa Jasmine. Ya. Senang hati. Alhamdulillah teman-teman semuanya Bapak Ibu ya, gimana keren banget nggak program affiliate JCC ini. Jadi Anda tidak hanya berjualan, Anda juga di sini akan diarahkan apa yang Anda ingin capai di tujuan hidup Anda gitu, atau kalau bukan orang tua, untuk anak, untuk istri, insya Allah itu kita di sini akan ada mentornya gitu. Nah teman-teman, Menyelesaikan hutang juga Teh Fit.
Itu juga. Nah itu, Nomor menyelesaikan hutang 1. itu sebelum menuju ke impian itu ditanya dulu nih pasti sama Ibu Osa Jasmine ya, hutangnya ada nggak gitu ya. Nah ternyata ibaratnya ya Bu ya, kalau misalkan ada hutang tuh ibarat payung ya Bu ya. Jadi Ya, hujan kalau rezeki, hutang mah payung, jadi istilahnya nggak nyampe ke kita gitu. Jadi betul, betul. kalau konsultasi ke Bu Osa pasti harus dilunasin dulu hutangnya. Gimana caranya? Entar ada caranya. Nah, teman-teman, di sini kita akan buka 3 pertanyaan ya, Bu, ya. Boleh, Nah, kita akan silakan. buka 3 pertanyaan untuk orang yang baru masuk ya, yang baru join ke seminar ini, seminar affiliate JCC ini. Boleh komen ya, boleh diketik aja buat teman-teman pertanyaannya apa ya, entar insya Allah dari 3 pertanyaan ini entar akan dijawab sama Ibu Osa langsung. Boleh silakan. Undangan saya ini dari Tanjung Enim, Oke, Bapak Eswoyo boleh sama udah boleh diketik atau di ini Teh Fit? bebas aja teman-teman nyamannya Oh gimana, ya mau boleh, boleh. Sok, langsung nyamannya boleh gimana? Mau atau ngetik boleh. misal Saya teman-teman diingatkan sama Pak Dadan ya, saya harus bentar, saya harus minum dulu ya, sebentar ya. oh Silakan iya Teh iya. Fit dilanjut. Iya. Baik teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja dibuka mikrofonnya ya. Mungkin dari undangan yang lainnya, Bapak Suhendar. Ya, Iya Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak? eh, paling untuk saat ini saya masih mencoba memasarkan produk JCC yang apa tuh? Yang JCC Oil, JCC Oil. Kemarin saudara saya ada benjolan di belakang telinga, ya mungkin kelenjar lah. Tapi sampai saat ini belum ada perkembangan baik gitu Bu. Apa mungkin karena memang tidak sering memakainya atau gimana ya? Itu Oh iya. pemakaiannya yang bagus tuh seperti apa gitu. Oh Iya. iya. Ya. Bisa langsung dijawab sama Bu Osa. Boleh? Ya mungkin itu aja Ya, ya. kelenjar ya, kebetulan belum lama ini mama saya juga di sini sempat ada kelenjar ya di sini tuh, dan banyak juga testimoninya. Memang yang pertama itu selain kelenjarnya Pak yang kita usap, ada beberapa titik bagian yang harus dibantu diusapkan. Yang pertama itu adalah sepanjang tulang belakang. Ya, sepanjang tulang belakang, terus telapak kakinya, termasuk jari-jarinya, dan daun telinga ini. Bahkan kalau perlu sebelum tidur, misalnya kita mau menggunakan itu, minum dulu air hangat. Kenapa kita minum dulu air hangat? Karena untuk membantu menghangatkan tubuh sehingga melancarkan peredaran tubuh kita. Nah, di titik-titik yang tadi itu adalah sumber untuk kesemuanya, baru kita ditambahkan di bagian yang sakitnya. Mudah-mudahan itu bisa jauh membantu, dan kalau bisa memang harus rutin setiap hari ya, bangun tidur sama mau tidur, apalagi ditambah sama siang atau sore gitu. Karena kelenjar itu kan selain itu lebih bagus dibantu dengan minum herbaje menurut saya. Kenapa? Karena kan kelenjar itu sebetulnya karena imun kita itu lagi turun banget tuh Pak. Makanya kadang-kadang kita contoh ya, kita juga kalau lagi turun imun kita tuh suka ada kelenjar yang agak sakit sedikit, tapi ketika kita sudah fit lagi tuh hilang lagi. Sebetulnya penting menurut saya selain pakai JCC oil, coba herbajenya juga diminum supaya membantu penyembuhannya, insya Allah gitu. Insya Allah kita coba lihat 1 minggu ke depan dengan cara yang seperti tadi. Ya, karena ada titik-titik yang harus membantu gini. Ada kalanya ketika peredaran darah kitanya kurang lancar, sehingga akhirnya ketika JCC oil itu masuk ke dalam pori-pori kita tidak tersebarkan dengan baik Pak. Makanya perlu dibantu, maksudnya tiap orang berbeda-beda gitu ya, dibantu dengan minum air hangat sebelumnya dan setelahnya, dan di bagian-bagian yang tadi. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan berita baik ya Pak ya setelah ini. Gitu. Oh ya. Ya, terima kasih Bu Osa atas masukan. Semangat. Ini mungkin karena memang ibunya saudara saya ini, dia kan katanya anaknya tuh agak sedikit panas kalau memakai JCC oil tuh. Dia kan masih kelas 5 SD ya, kelas 5 SD. Katanya sih
agak sedikit panas gitu karena mungkin nggak Oh, biasa pakai yang hangat-hangat begitu. oke, gini Pak. Jadi memang kebetulan di leher ya? Di belakang telinga Bu ya. Oke, belakang. Jadi Ya, kebetulan itu kulitnya udah sama dengan hati saya berarti. Saya ya. termasuk salah satu orang yang kalau lehernya daerah-daerah sini kena JCC oil itu saya nggak tahan. Tapi di bagian-bagian lain saya tahan. Nah itu berarti solusinya Pak, ditambahkan minyak. Ya, minyak lain ya, supaya tidak terlalu panas dan itu tidak mengurangi manfaat dari produknya kok. Karena mungkin bisa jadi karena kurang nyaman itu panas itu akhirnya nggak sering dipakai gitu ya, bisa jadi ya. Tapi saya juga bisa merasakan sih Pak, karena saya juga tipe orang yang lihat suami saya tuh enak banget, mama saya kalau saya sama anak saya berdua kalau kena leher tuh nggak bisa karena kepanasan gitu loh. Tapi ada sisi lain orang nggak ngerasa panas gitu. Jadi mungkin bisa dicampurkan Pak, ya untuk mengurangi rasa panasnya ya. Semoga membantu ya untuk adanya cepat sembuh. Amin. Baik. Terima kasih Bu. Saya mohon izin Bu ya. Saya mau lanjut bekerja lagi karena sekarang ini waktu bekerja saya di PT ini masih ada waktu sedikit tadi ikut ini. Oke, luar biasa Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Makasih Pak. Ya kita lanjut. Ini ada Bapak Asep Ridwan ya yang tadi undangan dari Ibu Siti kalau nggak salah. Ini beliau menanyakan, Assalamualaikum Bu, itu kalau barang ya dulu gimana maksudnya Pak? Barangnya dulu maksudnya? Ini Bu, saya kan dari terapis bekam ya, sehari-harinya. Ya, terus Pak gimana Pak? Tuh kan kebetulan di sini kan saya nggak ada barangnya gitu kan. Tapi Bapak setiap hari itu jalan. Di Cikarang, Cibarusa. Oh, Cikarang. Cibarusa. Ya. Terus gimana Pak? Jadi gini Bu, setiap hari saya jalan. Karena kebetulan kan dulu saya pernah masuk samalah kayak gini juga. Kebetulan itu dari daerah herbal. Herbal itu kemahalan kita beli gitu. Kita belinya itu kemahalan, dijual ke masyarakat tuh kemahalan gitu. Belinya murah nih, tapi ke masyarakat tuh kemahalan. Jadi problem ke masyarakatnya itu ya dijualnya mahal banget gitu, lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, saya sih kurang setujunya di situ gitu. Makanya kan saya opt tuh di sana. Jadi kalau kita mah ilmunya ada di sini dari yaitu pengobatan terapi bekam gitu. Murah juga tuh. Cuman saya sendiri itu mentoknya dari herbal gitu. Herbalnya itu dengan ya ibaratnya belinya ke sana itu diharuskan beli gitu. Terus banyaklah pokoknya yang itu mah sistem kantor ini yang saya nggak suka gitu. Tadi keuntungan itu nggak ada di saya gitu, tapi di kantor gitu, di manajemennya gitu. Jadi kita nggak ada gitu. Semua itu buntu. Jadi yang yang memperkayakannya dia gitu, bukan kita. Ngerti nggak, paham nggak Bu? Iya. Coba Tevit, boleh Tevit, siapa tahu ada masukan. Kalau misalkan kayak gitu harus win-win solution kalau di sini Pak. Jadi kalau misalkan Bapak pengen coba memang kita istilahnya itu entar ada kesepakatan dengan orang yang mengundang Bapak ke sini, itu caranya seperti apa, yang jelas, yang agennya juga dapat keuntungan dan kita pastikan orang yang terlibat di JCC ini juga dapat gitu. Sharing profit jadinya ya. Sharing profit. Pak. Ya, jadi gini Pak, kan kalau affiliate itu punya keuntungan misalnya dari satu botol itu 40.000. Ya, karena memang kita tahu Bapak ini bukan memasarkan gitu kan, kita tahu memasarkan misalnya ya sudah Bapak boleh cari dulu pembeli atau Bapak butuh sampel gitu ya Pak ya buat nyemprotin atau gimana gitu kan. Nah itu boleh nggak ya saya beli sharing nih gitu kan, saya ada uangnya segini, saya mau buat beli beberapa mili dulu lah gitu kan untuk nyemprotin dari nyemprotin nanti kalau misalnya ada yang order ya kan baru saya hubungkan ke si affiliate itu, nanti baru dapat keuntungan dari satu botolnya saya dapat berapa. Nah itu nanti kesepakatan dengan si affiliate-nya karena banyak juga Pak yang masarkan
memasarkan produk di sini juga kerjasama seperti itu dengan affiliate-nya. Karena kita juga pengen membantu yang dia punya keinginan, tapi memang keterbatasan untuk membeli langsung paket Ya. affiliate, gimana caranya, itu bisa kerjasama dengan affiliate. Ya, bisa Pak seperti itu. Bahkan bisa jadi affiliate juga apa namanya, ya sudah deh kalau memang karena Bapak juga memasarkan ya, kita kasihlah misalnya berapa mili gitu ya. Coba Pak dari sekian mili ini Bapak sambil menawarkan nanti ada pesanan berapa, Bapak nanti perhitungannya dari satu botol itu berapa. Bisa sih Pak seperti itu. Mudah-mudahan ya. Oh. Boleh tahu Bapak diundang sama Ibu Siti Bu Siti, Bu Siti, Warrior. Bu Siti ini Bu Siti, Siti Bu Warrior. Dek, yang suka bumi. Ya, Oh, Siti Warrior. Teh Siti, Teh Siti ya. Teh Siti ya, nanti kerjasama sama Teh Siti seperti itu, Bu, Pak. Ya, mudah-mudahan jadi solusi nanti bisa ngobrol lagi sama Teh Siti. Nanti juga ada Ambu Medi di situ timnya gimana nih? Karena tapi sebentar lagi juga kita ada sub affiliate itu ya, Teh ya. Iya. Ada sub affiliate untuk teman-teman yang punya uang ratusan ribu nanti bisa. Tapi sementara seperti itu dulu Pak. Dan bisa Iya. dibantunya dari produknya itu dari Bandung, nggak usah dari Sukabumi misalnya atau dari mana lah dekatnya dari Cikarang itu bisa sebetulnya kerjasama seperti itu. Tapi sama kayaknya ongkir Sukabumi sama Bandung ya. Iya, Teh sama Ke Cikarang sama ada barangnya kecil ya. Ya Pak, jadi gitu ya Pak, sharing profit ya Pak. Oke Bu, Iya, siap. ntar Makasih Bu ya. lagi sama Keren Pak sama Teh Siti. Teh Siti tuh luar biasa udah beli mobil cash ya kan. Terus sekarang lagi ngumpulin uang di saya juga mau ngebeli ruko. Itu keren banget Teh Siti. Dan mobilnya juga alhamdulillah menghasilkan uang. Karena saya pertama ditanya dulu, ternyata buat apa sih mobil? Ternyata di daerah Sukabumi itu banyak orang yang sewa-sewain mobil. Luar biasa. Keren Pak Teh Siti ya. Oke lanjut lagi Iya Bu, Teh. siap. Lanjut lagi ya, kita pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Iya boleh. Ya, Karena mungkin waktu ini ya udah jam 9 ya, gitu. udah waktu jam 9 ya, satu lagi aja ya Bu ya. Ya ini dari Bapak Entang Apandi ya, dari Subang juga. Assalamualaikum katanya Bu, Waalaikumsalam. di sini apakah ada bonus pasif income-nya Bu? Oke, ya. Passive income-nya yang tadi Mbak berarti ketika kita sudah merekrut, kita berjalan ke bawahnya saling rekrut, kita dapat. Tapi itu menurut aku belum pasif banget ya. Kalau pasif itu adalah dari repeat order ya. Dari bulanan. Setahu saya, dari pengalaman saya dulu jadi member itu, rekrutmen itu ada berhentinya, ada startnya, ada nolnya gitu kan, ada bukan maksudnya gimana ya? Ada naik turunnya, tapi kalau sudah berbicara tentang repeat order, produk ini memang sudah dipakai oleh konsumen dan memang merasa nyaman dan terus melakukan repeat, di situ sebetulnya namanya passive income. Jadi passive income itu dibentuk dari penerimaan produk kita di masyarakat dan bukan ketergantungan ya, tapi konsumen nyaman dengan produk kita dan menyadari bahwa produk ini harus dikonsumsi. Penting buat manfaatnya sudah jelas. Sebetulnya itu passive income dari semua bisnis itu adalah ketika terjadi yang namanya konsumen loyal, ya, bukan hanya sekedar jago ngerekrut. Karena kalau cuman kita ngerekrut aja tanpa kita memberikan dari manfaat produk ini sama edukasi bagaimana caranya memanage konsumen, pelayanan kepada konsumen, cara pemakaian biar mendapatkan maksimal, terus dia juga bisa mendapatkan hanya selain produk juga dapat apa dari join JCC atau bisa dari membeli produk JCC ini. Nah, sebetulnya di situ sih yang disebut passive income semuanya, hampir semuanya. Gitu sih Pak. Berarti kan komisi passive income-nya itu satu komisi roll, yang kedua adalah sharing profit ya 1% per bulan dan 2,5% per bulan dan satunya lagi adalah reward. Jadi kalau Bapak sudah mencapai peringkat Royal Entrepreneur, mungkin nanti dibahas lagi sama orang yang mengundangnya karena sekarang tuh sudah sampai ada silver ya, silver entertainment entrepreneur, terus nanti sudah silver itu ada gold, dari gold nanti ke royal. Nah, kalau sudah jadi royal itu kita akan mendapatkan passive income-nya dari 2,5% omset perusahaan dari seluruh omset nasional itu dibagikan ke Bapak di luar dari komisi rekrut sama komisi roll, dari 1%-nya kita bantu kumpulkan dibagikan per tahun supaya bisa menjadi sesuatu yang besar. Karena kadang-kadang orang itu punya bonus
kadang-kadang nggak bisa nyimpan uang, jadinya nggak dapat apa-apa gitu kan, makanya perlu ada bantu di manage dari situ. Itu sih mungkin komisi untuk pasifnya, itu kayak gitu Teh. Itu tuh ada. Oh iya, baik. Alhamdulillah ya teman-teman, sudah tersampaikan semuanya ya malam ini Oh, ada untuk ini Teh Fit, sebentar. Di sini kan ada Bu Mumun sama Bu Lilis ya, pertanyaan iya. produk. Ini lebih bagus Mhm. mungkin nanti kita kasih linknya kemarin ya, healthy class kemarin ya. Oh iya, healthy class kemarin. Healthy class Oh, kita kemarin. share Jadi untuk temennya ya. Bu Mumun sama Bu Lilis jangan kecewa malam ini tidak dijawab sama saya, tapi pertanyaannya ini akan dijawab nanti lebih lengkap lagi. Kita kasih linknya, Teh Fit ya. Mungkin nanti kepada pengundangnya tolong dikasih linknya, bisa langsung diakses nanti di YouTube-nya JCC. Jadi baru kemarin 2 hari yang lalu kita membuat healthy class online bersama apoteker yang membuat produk ini. Lengkap semuanya, insya Allah akan menjawab sekali. Dan itu langsung yang menjawabnya, dan itu akan jadikan program bulanan ya Teh ya. Iya, Bulanannya program JCC. bulanan. Iya, Iya, jadi itu teman-teman begitu. bisa nyimak juga ya healthy Mhm, seminarnya dari JCC. betul. Nah, baik Bapak Ibu, mengingat waktu ya, alhamdulillah semoga silaturahmi kita melalui Zoom ini ya banyak dapat manfaatnya ya. Semoga bisa bersinergi dan silaturahmi kita ke depannya terus berlanjut. Nah, sebelumnya nih buat Bapak Ibu nih, kita boleh nggak kita mau foto bersama dulu. Nah, untuk yang minat untuk yang ke bisnisnya atau yang seperti apa, pengen cobain produknya dulu boleh, pengen nanya-nanya bisnisnya boleh, entar tanyain ke pengundang ya, yang mengundang Anda di seminar ini. Nah, Nah, sebelum Tevit, hah? abis foto saya mau ngasih bonus 1 jawaban Pak Antang tadi, saya mau ada bonus dan ini bagus banget, tapi foto dulu deh. Nah, iya. Tapi foto dulu. Wah, Yang alhamdulillah pertama ya. yang difoto dapat. Iya. Saya mau ngasih bonus nih jawabannya. Oke, Bonus, silakan difoto alhamdulillah. dulu, kasih Ya, aba-aba. buat teman-teman boleh open cam ya, kita akan foto bersama dulu ya. Boleh ya teman-teman semuanya? Boleh J tangannya? Boleh Pak Gia? Aba-abanya? Tevit 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi ya? Ibu ya? Iya, 1 kali lagi. Boleh sekali lagi Ada ya? 2 slide. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah ya teman-teman. Ya gimana tadi Bu? Ya, Yang bonusnya. Berbicara tentang passive income. Passive income itu kan sebetulnya ada di kuadran kanan yang tadi sebagai investor. Jangan, ini ada pemahaman yang kurang tepat saya dulu ya. Saya dulu berpikir bahwa penghasilan dari bisnis itu adalah passive income. Ternyata bukan. Ya, tapi passive income yang sebenarnya itu adalah ketika hasil dari berbisnis kita dijadikan aset. Ya, misalnya contoh kita punya ruko. Ya, makanya penting nih ketika kita punya uang tuh harus tahu ilmunya uang kita harus kemanain. Kayak contoh misalnya Teh Siti tadi lah ya, ternyata masuknya asetnya mobil, tapi mobilnya bukan untuk konsumtif, bukan untuk dipakai, karena di daerahnya itu memang dibutuhkan sekali yang namanya sewa-sewaan mobil dan alhamdulillah mobil itu justru menghasilkan uang. Terus contoh nih Bu Nari sekarang lagi bikin udah punya kos-kosan ya, alhamdulillah akhirnya mendapatkan penghasilan dari kosan itu. Terus siapa namanya, Teh Fitri bentar lagi mau bikin kos-kosan nih, tanahnya baru mau lunas. Sebetulnya passive income itu adalah investor. Kita punya saham gitu kan, kita belajar menanam saham yang benar ya, bukan saham-sahaman gitu. Tapi memang misalnya kan banyak ya sekarang mah di aplikasi-aplikasi yang jelas benar kita menanam saham misalnya di BCA, di Telkom itu bisa karena mereka itu TBK gitu kan. Nah, disitulah sebetulnya yang passive income. Saya mencoba Teh. Saya coba, saya masukin uang 100.000 nih, ya. Saya diemin aja. Memang kalau nilai niatnya investasi itu kan bukan berarti dilihat hasilnya berapa diambil itu nggak boleh ya kan, emosional kita harus terjaga. Saya diemin, itu sekarang itu ada 100.800 perak. Ya, baru beberapa bulan saya berpikir, kenapa saya tuh pengen tahu karena saya dapat pelajaran-pelajaran bahwa orang kaya itu adalah investasi di saham. Iya ya, kalau saya punya 1 miliar nih, saya taruh di situ, berarti udah 800 juta ya kan keuntungannya. Oh, paham. Next ya.
Tapi sebelum ke sana mungkin ada nggak semua orang mau main saham karena itu juga perlu ilmu ya, nggak sembarangan gitu kan. Saya cuman ngetes doang gitu. Oh iya benar, ini baru 100.000 dapatnya 800 perak. Kalau tambah 02 tambah 3, oh iya benar-benar masuk akal. Karena informasi-informasi itu ada. Nah, itu sebetulnya termasuk salah satunya adalah investasi ya, dan itu biasanya 10-20 tahun itu baru diambil misalnya gitu. Jangan ngelihat main saham, trading kayak gitu mah itu bukan investasi, itu namanya tetap bisnis gitu kan. Makanya banyak yang akhirnya jatuh miskin atau misalnya jadi uangnya hilang atau gimana karena bukan itu. Cara investasi yang betul itu adalah ilmunya adalah tidur. Tidur tuh maksudnya gini, kita nyimpan udah tidur, nggak usah diapa-apain, nggak usah dilihat-lihat, nggak usah gimana nanti 20 tahun baru kita ambil, 10 tahun baru kita ambil. Tapi kalau kita nanam saham tapi mau ngambil keuntungan untuk dipakai, nah di situ ketika kalah, ketika gimana, makanya hati-hati juga dalam membentuk yang namanya passive income. Jadi tetap passive income itu adalah pemilik properti atau pemilik saham. Karena pemilik bisnis itu belum menjadi passive income yang sebenarnya. Buktinya pandemi kemarin udah ngajarin ke kita, mau bisnis seperti apapun, kalau misalnya terjadi sesuatu truk hancur ya sudah, mati sudah. Makanya penting ketika kita punya bisnis, segera alokasikan dana kita kepada hal yang tepat sehingga akhirnya menjadi aset yang menjadikan passive income buat kita. Begitu mungkin, mudah-mudahan membantu menjawab Pak. Terima kasih. Berarti ntar ini Pak, ini dihubungin ya Bu ya, sama yang mengundang ya Bu ya? Iya. Baik, itu aja ya teman-teman ya, mungkin udah cukup ya Bu ya malam ini ya? Sudah cukup, waktunya sudah cukup. Terima kasih buat semuanya, energinya. Terima kasih yang sudah mengundang, terima kasih yang sudah datang. Semoga bermanfaat dan bermanfaat juga buat saya. Sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun Bu Osa. Terima kasih Bu Osa, terima kasih Sepit. Terima kasih Semuanya. terima kasih. Sekarang kita menuju ke Marina Bay Cruise Center. Tetesan embun di pagi hari, burung camar terbang merasuk hati, tiada bisa. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di kamar Dream Cruise. Bagaimana, penasaran? Yuk kita masuk ke kamar. Siap. Nah, inilah kamar Dream Cruise. Alhamdulillah yang diberikan semua fasilitas oleh JCC. Kita kasih kejutan untuk dirut kita biasa karena hari ini pas ulang tahunnya beliau. Yang terindah untuk mengukir masa depan, untuk meraih mimpi-mimpi. Oh, yakin pada yang kuasa dan terus untaikan doa, sukses untuk berani bermimpi.
menuju ke